Salat tarawih itu dilaksanakan dengan 20 rakaat selain witir, di luar witir. Adapun jumlah rakaat salat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 salam dan 5 kali istirahat. Rakaat tarawih itu 20 rakaat. Huwa qaulul jumhur wa alaihi amalun nasi syarqan wa gharban. Itu pendapat jumhur, mayoritas ulama, dan itulah yang diamalkan oleh umat Islam syarqan, baik di timur, wa gharban, maupun di barat. Mazhab Maliki rakaat tarawih itu 36. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Dengan izin Allah kita bertemu kembali, walaupun bulan lalu saya tak bisa hadir. Tapi kita tetap ngaji kemarin dengan Ustadz Helmi Chandra, membahas tentang hadis-hadis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ibadah yang rutin kita lakukan setiap tahun. Dan ibadah ini adanya hanya di bulan Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Satu-satunya atau satu di antara sekian banyak ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain, khususnya di bulan Ramadan adalah kalau puasa jelas puasa Ramadan sebulan. Tapi ada juga yang sebulan itu malamnya, siangnya puasa, malamnya tarawih, qiyamul lail. Jadi kata Nabi, kalau siang bagaimana? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di siang harinya di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dia berharap akan ada balasannya, ihtisaban, berharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan malamnya. Kata Nabi, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya kalau kita mau meraih ampunan Allah, siangnya puasa, malamnya ibadah malam qiyamul lail. Nah, salah satu dari ibadah qiyamul lail itu adalah salat tarawih. Berbicara kita tentang tarawih. Tarawih ini sebetulnya secara bahasa dia jamak dari tarwihah. Jadi bukan tarawih, tarawih. Kan hurufnya ro tuh kan. Cuma karena dah terbiasa kita nyebut tarawih, lanjutkan aja lah kesalahan tuh. tarawih itu mau nyebut ra itu sama dengan orang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh itu kan yang betulnya wabaro, cuma karena dah terbiasa nyebut ro ini dengan ra, akhirnya tarawih. Lanjutkan yang betul tarawih, tapi dimaafkan aja lah salah-salah sikit itu. Jadi tarawih itu diambil dari tarwihah. Tarwihah itu artinya sekali istirahat. Sekali istirahat namanya tarwihatun. 2 kali istirahat tarwihatani. 3 kali lebih, 3, 4, 5, 6, maka jamak dari tarwihah itu menjadi tarawih. Jadi tarawih itu artinya apa? Beberapa kali istirahat. Nah, jadi kita kalau mengkaji istilah ini, bahwa tarawih itu makna asalnya beberapa kali istirahat.
Sekali istirahat tarwihah. 2 kali istirahat tarwihatani. 3 kali atau lebih istirahatnya tarawih. Nah, mana yang dimaksud dengan istirahat itu? Maka kita merujuk dalam penjelasan Imam An-Nawawi misalnya. Apa yang dimaksud dengan tarawih? Istirahat yang bagaimana? Duduk. Istirahat itu maksudnya duduk yang dilakukan setelah menyelesaikan 4 rakaat sholat di malam bulan Ramadan, karena setiap 4 rakaat itu orang beristirahat. Jadi 2 rakaat, istirahat dulu. Agak lama istirahatnya. Makanya yang kita praktekkan tuh lebih lama di 2 rakaat pertama atau 2 rakaat kedua. Setelah 4 rakaat. 2 rakaat pertama selawat pendek. Kemudian 2 rakaat berikutnya selawat, ada doanya, ada zikirnya, ringan. Tapi lebih lama istirahatnya. Maka yang dimaksud dengan istirahat itu istirahat di rakaat keempat. Setelah 4 rakaat. Nah, setelah 4 rakaat ini berarti berapa kali kalau setiap 4 rakaat? Kalau dibuat 8 berarti 2 kali cuma ada. Kalau dibuat 8 berarti kan cuma 2 kali. Salat apa namanya? Salat tarwihatani. Tak pernah loh tarwihatani. Sekali istirahat tarwihah. 2 kali istirahat tarwihatani. Beberapa kali istirahat tarawih. Nah, dari istilah itu menunjukkan di sini perlu penjelasan tentang rakaat tarawih. Imam Nawawi mengatakan, apa yang dimaksud dengan salat tarawih? Kata Imam Nawawi, qiyamu syahri Ramadan mathna mathna. Salat sunnah yang dilakukan di malam hari di bulan Ramadan dengan format 2 rakaat. Dan di sini tentang perbedaannya kata Imam An-Nawawi, ala ikhtilafin bainal fuqaha fi adadi rakaatiha. Ada perbedaan di antara ulama tentang jumlah rakaatnya. Nah, kemudian berarti memang ada perbedaan jumlah rakaat tarawih ini. Ada. Bagaimana penjelasan tentang ikhtilaf, perbedaan pendapat seputar rakaat tarawih? Kalau kita merujuk fikih, rujuklah fikih yang mu'tamad. Fikih mu'tamad itu fikih yang bersandarkan dalil-dalil yang kuat. Nah, oleh para ulama kita, kalau mau merujuk fikih, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak keluar dari 4 mazhab. Mengikut salah satu dari ulama 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hambali. Nah, terkait tentang rakaat tarawih ini, apa kata ulama 4 mazhab ini? Menurut ulama mazhab Hanafi, banyak sebetulnya ini penjelasan mazhab Hanafi, di antaranya Imam As-Sarakhsi, wafat 484 Hijriah, 83 Hijriah. Apa kata dia? Fa innaha 20 raka'atan siwal witr. Bahwasanya salat tarawih itu dilaksanakan dengan 20 rakaat selain witir, di luar witir. Berarti kalau ditambah 3 witir 23. Ada lagi Imam Al-Kasani, wafat 587 Hijriah, ulama mazhab Hanafi. Wa amma qadruha fa 20 raka'atan fi 10 taslimatin fi 5 tarwihatin. Adapun jumlah rakaat salat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 salam dan 5 kali istirahat. Setiap 2 kali kullu taslimataini tarwihah. Setiap 2 kali sada istirahat. Setiap 2 kali 2 salam
Dua kali salam, salam pertama, salam kedua, berarti di empat itu ada istirahat. Lalu dia sebutkan wa hadza qaulu ammatil ulama, inilah pendapat mayoritas ulama, kebanyakan ammah pada umumnya ulama. Itu masih banyak sebetulnya kalau kita sebut semua memang panjang ini, tapi paling tidak tiga lah, tiga mazhab Hanafi. Kita ambil cuplikan dari ulama yang mu'tabarah di mazhab Hanafi, 3 orang, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Untuk kita bandingkan betapa ulama ini kalau dia satu pemahaman mazhab, dia dapat kesimpulan yang sama. Nah, ulama mazhab Hanafi misalnya yang ketiga, Ibnu Abdin 1252 Hijriah. Apa kata dia? Wa qauluhu wa hiya 20 rakaah. Rakaat tarawih itu 20 rakaat. Huwa qaulul jumhur wa alaihi amalun nasi syarqan wa gharban. Itu pendapat jumhur, mayoritas ulama, dan itulah yang diamalkan oleh umat Islam syarqan, baik di timur, wa gharban, maupun di barat. Nah, itu ulama-ulama. Ada lagi Imam Ad-Dasuki, Imam Ali As-Sanhuri, dan lain-lain sebagainya. Banyak. Sekarang kita masuk ke mazhab Maliki. Nah, ulama mazhab Maliki dianggap tadi bahwa rakaat tarawih ini berbeda, karena dalam mazhab Maliki rakaat tarawih itu 36. Berapa Bapak Ibu? 36. Pindahlah ke Maliki. Nah, Imam Ad-Dardir 1201 Hijriah. Apa kata dia? At-tarawih bi Ramadan wa hiya 20 rakaah. Ada yang menyebut 20 juga. Nah, jadi mazhab Maliki ini dua pendapat. Pertama 20, yang kedua 36. Nah, yang 20 Imam Ad-Dardir. Dia menyebutkan tarawih itu di bulan Ramadan dilaksanakan setelah salat Isya, ba'da salatil Isya 20 rakaah, 20 rakaat. Yusallimu min kulli raka'atain. Melakukan salam setiap 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian disebut ghairas syafa'i wal witri, di luar salat syafa' dan salat witir. Apa makna salat syafa' itu? Salat syafa' itu artinya salat witir yang dipisah 2 rakaat. Pertama salam, kemudian 1 rakaat salam. Dia 3 rakaat. Yang 2 rakaat ini tentu bukan ganjil, genap. Genap itu bahasa Arabnya syafa'. Jadi salat witir yang 3 rakaat dengan pemisahan itu disebut 2 rakaatnya salat syafa', 1 rakaatnya salat witir. Nanti kita bahas tuh. Itu penjelasan dalam mazhab Maliki, 20 tambah syafa' dengan witir 3 berarti 23. Tambah witir yang 3, 2, 1 berarti 3. 23 juga semuanya. Nah, dalam konteks yang 36 rakaat, apa kata Imam An-Nafrawi 1126 Hijriah, ulama mazhab Maliki? Wa kana as-salafus salih wa humus sahabah radhiyallahu anhum yaqumuna fihi fi zamani khilafati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa bi amrihi kama taqaddam fil masajid bi 20 raka'in wa huwa ikhtiyaru Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wal amalu ahli arfi sa'iril amsar. Jadi ulama mazhab Maliki ini banyak yang ada yang melakukan 20 juga, berdasarkan bahwa sahabat Nabi melaksanakan dulu 20 rakaat. Umar bin Khattab melakukannya sebanyak 20 rakaat. Dan ini kata dia diikuti oleh Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan dilaksanakan seluruh dunia. Yang menariknya kalimat dia wal amalu alaihi al-an. Ini tahun 1126 nih, dia wafatnya gitu. Lalu kita sekarang 1446 Hijriah, berapa tahun yang lalu? Nah, dia mengatakan apa? Wal amalu alaihil an, dan amalan salat tarawih ini seluruh dunia sekarang ini dilaksanakan 20.
di zaman itu. Semua umat Islam di zaman itu 20 rakaat. Ini pengakuan Imam An-Nafrawi, ulama mazhab Maliki. Tapi ada yang melaksanakan 36. Nah, yang ternyata yang 36 ini adalah Imam Malik sendiri di Madinah waktu itu. Qala Malik, Imam Malik berkata, ba'atha ilal amir wa arada an yanqusa min qiyam Ramadan alladhi kana yaqumuhu an-nas bil Madinah. Penguasa saat itu di zaman Malik bin Anas ini, penguasa saat itu mengutus utusan. Ba'atha ilayya al-amir, ba'atha ilayya al-amir. Penguasa zaman itu pernah mengutus seseorang utusan kepada Malik bin Anas. Dia minta kurangilah rakaat tarawih ini. Nah, lalu yang terjadi saat itu apa? Bahwa saat itu dilaksanakan tarawih itu 39. 36 tambah 3. 39. Lalu Imam Malik berkata, "Fanahaituhu ayyan qusa min dzalika syai'an." Aku larang salat itu dikurangi. Wa qultu lahu, lalu aku katakan kepadanya, hadza ma adrakatin nas alaihi wa hadzal amru al-qadim allati lam tazal an-nas alaihi. Saya larang untuk dikurangi, wa ma adraktun nas alaihi, hal itu saya temukan dan dijalankan oleh orang-orang saat itu. Maksudnya Imam Malik tak mau mengurangi sedikit pun. Dari 39 itu tak usah dikurang-kurangi. Maka ulama ini mengatakan, ulama mazhab Maliki ini, mengapa 36 tambah witir 39? Karena dia mau menandingi dalam arti positif nih. Orang kalau di Makkah itu salat tarawihnya itu 20 rakaat. Setiap 4 rakaat mereka istirahatnya dengan tawaf. Istirahatnya tawaf. Itu melelahkan. Setiap 4 rakaat tawaf. Nah, kita di Madinah ini gimana mau tawaf? Tawaf itu hanya di Ka'bah. Maka mengganti tawaf yang di Mekah tuh kita tambah rakaatnya. Maka jadi 36. Jadi kalau mau buat 36 ini bagus nampaknya. Ikut mazhab Maliki. Tapi nampaknya berat bagi sebagian orang. Nah, ini masalah 36 itu. Umar bin Abdul Aziz yang kita kenal dengan khalifah yang adil. Dia anak cucu keturunan Umar bin Khattab. Bahkan ada ulama mengatakan, andailah khulafaur rasyidin itu boleh ditambah satu lagi. Kan khulafaur rasyidin 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Andai bolehlah ditambah satu lagi, maka orang yang paling tepat menempati posisi kelima itu Umar bin Abdul Aziz. Karena adilnya dia memimpin, karena ilmunya. Maka apa yang terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz, di Masjid Bani Umayyah ditetapkan sholat tarawih itu 36 rakaat. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, mazhab Syafi'i. Nampaknya inilah yang ditunggu-tunggu jemaah. Yang mazhab Syafi'i itu berapa rakaat sholat tarawihnya? Imam Al-Mawardi wafat 450 Hijriah. Apa kata dia? Falladhi akhtaru 20 rakaah. 5 tarwihat, kullu tarwihatin syaf'ain, kullu syaf'in rak'atain bisalam, thumma yutir bisalas. Yang saya pilih, katanya, ini ulama mazhab Syafi'i, 20 rakaat dengan 5 kali istirahat. Istirahatnya setiap 4. Setiap sekali istirahat diselingi 2 kali sholat. 2 rakaat baru istirahat. Maksudnya sholat istirahat yang panjangnya itu. Setiap satu sholat terdiri dari 2 rakaat dengan 1 salam. Kemudian witir 3 rakaat. Nah, mengapa itu yang dipilih dalam mazhab Syafi'i? Alasan dia, li'anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jama'an nas ala Ubay bin Ka'ab. Karena dulu Umar bin Khattab mengumpulkan masyarakat dan ditunjuklah imam bernama Ubay bin Ka'ab.
Fakana yusalli bihim 20 rakaah, dan dilaksanakanlah salat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Jara bihil amal wa alaihi nas bi Makkah, dan itulah yang dilakukan di Makkah Al-Mukarramah. Jadi sejak masa Umar bin Khattab terus berlanjut sampailah sekarang ini dilaksanakan salat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Dalam kitab Al-Hawil Kabir fi fiqhi madhhabil Imam Syafi'i. Nah, ada pula ulama yang representasi dari mazhab Syafi'i. Siapa ulama yang paling representatif keulamaan, keilmuannya? Selain tokoh muassisnya jelas Imam Syafi'i, tapi ulama yang menggabungkan seluruh pendapat aqwal ulama mazhab Syafi'i, dialah yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ulama besar yang nulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang menulis syarah Sahih Muslim, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, ulama besar Imam Nawawi. Apa kata Imam An-Nawawi? Wafat 676 Hijriah. Fa salatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Salat tarawih itu sunnah dengan ijma' ulama. Wa madhhabuna annaha 20 rakaah. Dan dalam mazhab Syafi'i pelaksanaan salat tarawih itu 20 rakaat. Fa salatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama wa madhhabuna annaha 20 rakaah bi 10 tasliman. Yang 20 rakaat ini dilaksanakan dengan 10 kali salam. Nah, itu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ada pula Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini ulama luar biasa. Wafat 926 Hijriah. Wa hiya 20 rakaah bi 10 taslimat fi kulli lailatin min Ramadan. Salat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 salam dilaksanakan setiap malam-malam di bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya dalam mazhab Syafi'i berarti apa? Ulama mazhab Syafi'i semuanya berfatwa bahwa salat tarawih itu dilaksanakan dengan 20 rakaat. Semua ulama mazhab Syafi'i. Apa alasannya? Yang tegasnya alasan memang Umar bin Khattab mempraktikkan 20 rakaat. Nah, itu tentang pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sekarang mazhab yang keempat. Mau kita selesaikan nih 4 mazhab. Nanti baru kita diskusi, gitu kan. Sekarang kita jelaskan dulu teorinya, data-datanya. Ulama mazhab Hambali. Berapa rakaat? Ada namanya Imam Al-Khiraqi, wafat 334 Hijriah. Wa qiyamu syahri Ramadan 20 rakaah. Dan melaksanakan salat tarawih di malam bulan Ramadan itu dilaksanakan dengan 20 rakaat. Hambali 20 juga. Begitu juga tokoh yang terkenal dalam mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah. Dalam kitabnya Al-Mughni, sangat terkenal. Apa kata dia? Wa qiyamu syahri Ramadan 20 rakaah, yakni salatut tarawih. Dan pelaksanaan salat tarawih di malam bulan Ramadan itu rakaatnya 20. Wahiyya sunnatun muakkadatun, karena dia memang sunnah muakkadah hukumnya. Wa awwalu man sannaha Rasulullah. Ini berani dia nyebut. Dan inilah yang disunnahkan pertama kali yang melakukannya adalah Rasulullah. Dari mana dia tahu ini? Yakin dia bahwa yang pertama kali melakukan salat malam di bulan Ramadan 20 rakaat itu dialah yang pertama kali, dialah Rasulullah. Itu kata Imam Ibnu Qudamah. Imam Al-Buhuti wafat 1051 Hijriah. Wat tarawih sunnatun muakkaratun summiyat bidzalika li'annahum yusalluna 4 raka'atin yatarawwahuna sa'atan ay yastarihuna 20 raka'ah. Lamma rawa Abu Bakar Abdul Aziz fi Syafi an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi syahri Ramadan 20 rakaah. Banyak datanya ini. Salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Dinamakan tarawih karena mereka istirahat setiap 4 rakaat. Jumlah 20 rakaat berdasarkan riwayat Abu Bakar Abdul Aziz dalam kitab Asy-Syafi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi salat di bulan Ramadan 20 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat dengan berjamaah ditambah witir di masjid pada awal malam
setelah sholat Isya. Nah ini dalam kitab Ar-Raudul Murabba' Syarah Zadul Mustaqni Imam Al-Buhuti. Dah selesai kita membahas 4 mazhab ini. Sekarang kita lanjutkan pada mengapa ada 8. Perlu tidak dijawab tuh Pak? Perlu dijawab tuh. Karena rata-rata kita 8. Mengapa ada 8 tuh pasti ada sebabnya. Nah sebab bahwa ada prakteknya itu 8 disebabkan paling tidak 3 hadis. Nah hadis ini yang menjadi landasan yang mempraktekkan 8. Mana hadisnya? Yang pertama hadis dari Ibnu Nasr dalam Imam At-Tabrani. An Jabir ibn Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan 8 rakaat wa utir wa autar. Jadi Rasulullah, kata Jabir bin Abdullah, salat bersama kami di malam Ramadan 8 rakaat dan witir. 1. Hadis kedua. Nah, sebelum masuk hadis kedua, nah hadis ini seperti apa ulama memberikan penjelasannya? Rupanya penjelasannya sudah panjang lebar. Di antara yang memberikan penjelasan hadis riwayat Jabir ini ada namanya Syekh Syuaib Al-Arnaud. Dia ini kan ulama hadis yang mentahqiq hadis-hadis. Dalam tahqiq Sahih Ibnu Hibban, dia menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Yang 8 tuh hadisnya dhaif, lemah. Mengapa dia lemah? Dia sebab lemah itu ada. Karena dalam perawinya itu ada seorang bernama Isa bin Jariyah. Dia inilah yang diindikasikan oleh ulama hadis sebagai orang yang lemah. Sehingga periwayatannya karena lemah maka tidak diikuti oleh ulama-ulama terdahulu. Enggak ada ulama mazhab itu ngikut yang 8. Kenapa? Hadisnya dhaif. Nah, meskipun demikian, para ulama tidak memakai hadis ini untuk membatasi jumlah sholat tarawih. Jadi kalau kita lihat syarah-syarahnya, ini bukan sebagai batasan. Kalau mau buat aja, tapi jangan batas-batasi gitu. Kalau ada orang buat 8, ya tidak dilarang keras sampai ke tingkat haram, enggak. Tapi tak boleh membatasi harus 8. Karena riwayat tentang 20 ini banyak sekali dan sahih periwayatannya. Walaupun ada juga yang dhaif. Jadi di sini nanti perbedaan ulama tentang masalah hadis. Ada hadis yang kedua. Hadis ini yang populer. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an. Riwayat Aisyah. Nabi salat di malam Ramadan 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanyakan betapa baiknya bacaan Nabi dan panjangnya lamanya dia salat. Tsumma yusalli arba'an. Kemudian dia salat pula 4 rakaat. Jangan tanyakan betapa bagus dan lamanya bacaan Nabi. Lalu kata Aisyah berikutnya, tsumma yusalli thalathan. Kemudian Nabi melaksanakan 3 rakaat. Jadi itulah yang dipahami 4, 4, 3. Nah, bagaimana hadis ini? Rupanya ada lagi yang menguatkannya. Hadisnya lebih panjang lagi. Dalam Sahih Bukhari. Riwayatnya dari Abu Salamah. Abu Salamah ini bertanya kepada Aisyah. Apa pertanyaannya? Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana salat Nabi itu di bulan Ramadan? Lalu Aisyah menjawab, "Makana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaah." Nabi tidak menambah baik di bulan Ramadan maupun di bulan lain lebih dari 11 rakaat. Nah, apa makna hadis ini? Ini yang menjadi dalil bagi yang mempraktekkan 11 itu. Karena diambil kalimatnya, dia tidak menambah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Seakan-akan membatasi 11 saja. Nggak boleh ditambah karena Nabi tidak menambah. Ini perlu penjelasan. Sampai pada akhirnya ulama mensyarah hadis-hadis ini. Lalu berkesimpulan, ulama-ulama hadis, apa kata mereka?
jumlah 11 rakaat yang dilakukan Nabi itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah rakaat tarawih. Karena kan ceritanya bukan sholat tarawih, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, bukan tentang tarawih. Nah, yang kedua, hadis ini bukan penjelasan atau pembatas, menjelaskan tentang batas jumlah rakaat sholat tarawih yang hanya harus 11 rakaat. Karena belakangan ada yang membatasi, ini kan udah batasan. Ulama-ulama dulu nggak ada yang mengatakan. Yang ketiga, Rasulullah melakukan sholat itu yang di masjid itu di malam Ramadan itu cuma 3 kali atau 4 kali saja. 3 atau 4 dalam riwayat itu. Sehingga kalau 4 kali dan dilakukan di masjid, bukan di rumah, seperti apa Aisyah mengatakan Nabi di malam Ramadan maupun di luar Ramadan? Gimana dia menjelaskan kalau itu terkait tentang sholat tarawih? Di luar Ramadan mana ada tarawih? Yang keempat, bagaimana mungkin Aisyah meriwayatkan hadis tentang sholat tarawih Nabi sementara Nabi melakukan itu hanya 3 atau 4 malam di masjid? Nah, jadi itu yang dipahami para ulama, oh hadis itu nggak tepat dijadikan dalil bahwa sholat tarawih itu 8 atau 11 sampai dengan witir. Sementara hadis Aisyah itu ya tentang sholat malam, baik di Ramadan maupun di bulan Ramadan, ya berarti tidak ada hubungannya dengan sholat tarawih. Sampai dia kalau nanti terus siapa yang mempopulerkan? Yang mempopulerkan awal mula yang jadi 8 nih sholat tarawih nih. Itu kalau kita rujuk awal mula itu Imam Al-Mubarakfuri. Dan dia dikritik oleh para ulama keliru memahami hadis itu. Sampai dia mengatakan, uniknya kita baca itu dalam penjelasan itu, kata dia hadis tentang yang 20 itu justru lemah. Kenapa? Enggak ada nama ini, perawi ini. Saya tidak temukan katanya perawi ini dalam kitab-kitab biografi ulama hadis. Rupanya dia yang tak temukan, ulama lain temukan. Nah, itu dia masalah. Dan bahkan perawi yang dianggap majhul itu thiqah, dia terpercaya. Sehingga dia mendhaifkan hadis karena tak menemukan perawinya, maka saat itu wajar mungkin karena dirasa Islam saat itu belum menemukan, wajar. Tapi dia sudah berfatwa saat itu hadis ini dhaif karena perawinya tak ada. Belakangan ditemukan ulama-ulama hadis, ternyata ulama yang dia anggap tak ada itu ada dalam kitab biografi ulama hadis. Itu awalnya Imam Al-Mubarakfuri. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah ini enggak membatasi juga, cuma dia mengatakan nah boleh-boleh aja lah, enggak usah dibatas-batasi, mau 8, mau 11, mau 13, mau 20. Cuma ada pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawal Kubra. Ini penjelasan dia. Teks aslinya di jilid 2 halaman 2, jilid 2 halaman 254. Apa kata dia? Tanaza'al ulama fi miqdaril qiyam fi Ramadan. Ulama berbeda pendapat terkait berapa rakaat salat tarawih di bulan Ramadan. Fa innahu qad thabata anna Ubay bin Ka'ab kana yaqumu bin nasi 20 rakaah fi qiyam Ramadan. Telah tetap bahwa Ubay bin Ka'ab menjadi imam pada salat malam di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Wa yutiru bi thalathin. Kemudian dia laksanakan witir 3 rakaat. Itu pengakuan Syekh Ibnu Taimiyah. Walaupun dia mengatakan boleh-boleh aja. Tapi kalau dia mengatakan tetap, sudah ditetapkan sejak di masa Umar bin Khattab, berarti dia mengakui salat tarawih itu 20. Sampai penjelasan dia itu dalam kitab lain dia sebutkan begini. Siapa yang melaksanakan 20 seperti mazhab Hanafi, 36 seperti mazhab Maliki, 20 seperti mazhab Syafi'i, Hambali, maka itu terbaik katanya. Itu kalimat Syekh Ibnu Taimiyah. Sebetulnya panjang nih penjelasan kita nih, tapi kenapa bunyi deh? Payah kita mau menjelaskan sampai tuntas nih, tapi paling tidak
terakhir yang mau saya sampaikan ini, tidak cukup waktu. Mana dia dalil 20 rakaat? Dalil 20 rakaat itu dalam kitab Syu'ab Sunan Al-Kubra. Kitab hadis ini Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi. Jilid 1 halaman 496. Apa kata dia? Diriwayatkan hadis dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, qala, kata Sa'id bin Yazid, kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaah. Sahabat Nabi di masa Umar bin Khattab, mereka mempraktekkan salat di malam Ramadan itu, salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Nah, hadis ini disahihkan. Hadis ini sahih. Siapa yang mensahihkan? Imam Al-Aini, Imam Al-Qastallani, Imam Al-Iraqi, Imam An-Nawawi, Imam As-Subki, Imam Az-Zailai, Imam Ali Al-Qari, Imam Al-Kamal bin Hammam, dan banyak sekali ulama mensahihkan hadis ini. Cuma belakangan yang tak setuju dengan 20 ini, kata dia apa? Hadis itu dhaif. Padahal ulama-ulama dulu sudah mensahihkan hadis ini. Jadi disinilah letak permasalahan tentang 8 dan 20 itu sesungguhnya. Sampailah ada pendapat yang ekstrim, pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani. Itulah yang bahaya tuh. Sebetulnya kalau Syekh Ibnu Taimiyah masih lembut. Siapa yang buat 8, siapa yang buat 11, 13, terserahlah katanya. Itu masih lembut. Tapi kalau yang Syekh Albani ini keras. Siapa yang melaksanakan sholat tarawih lebih dari 11, sama seperti sholat zuhur 5 rakaat. Kalau kita simpulkan sholat zuhur 5 rakaat itu sah atau tidak? Enggak sah. Berarti orang yang sholat 20 itu dianggap tidak sah oleh Syekh Albani. Ini bahaya pendapat ini. Pendapat ini berbahaya. Nah, oleh karena itu kalau kita ngikut mayoritas ulama, antara 2 aja. Kalau tak 20, 36. Itulah penjelasan kita kali ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, silakan. Kalau kita runut dari waktu jarak, iya. Imam Malik ini kan usianya paling tua dan dia ada di Madinah. Sebagian mengatakan dia adalah termasuk golongan tabi'in. Maknanya dia kan masih ketemu dengan cucu-cucu sahabat. Iya. Kalau bicara riwayat paling dekat lah dia dengan. Betul. Nah, oleh karena itu Imam Malik awalnya melaksanakan 20, tapi karena pertimbangan di Mekah orang tawaf, ditambahnya jadi 36. Ya, berarti kan itu fatwa dia gitu. Iya, fatwa, ijtihad. Kenapa? Karena dia berguru dengan ulama-ulama bahkan tabi'in. Bukan tabi'in ulama-ulama Imam Az-Zuhri, ulama-ulama hebat, ulama hadis, mereka lebih dekat zamannya ke zaman Nabi, ke zaman sahabat. Dan dia di Madinah. Maka salah satu metode pemahaman Imam Malik itu amalu ahlil Madinah. Salah satu metode pengambilan dalil. Jadi kalau Imam Syafi'i terkenal dengan Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, yang mayoritas begitu, ada istihsan juga. Tapi kalau Imam Malik satu lagi, amalu ahlil Madinah, amalan penduduk Madinah itu menjadi dalil. Terus kesimpulan sederhananya, berarti yang paling kuat paling banyak 20. Witirnya bagaimana? 2, 1 atau langsung 3? Dan 3 itu bagaimana? Adakah dia tahiyat awal atau langsung 1 tahiyat? Ada 3 cara. Nah, ini kalau cerita tentang praktek witir ini pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya gimana? 2, 1 atau 3 sekaligus. Maka yang pertama, teknik pelaksanaan sholat witir ini istilahnya fasal. Fasal itu memisahkan 2 kemudian 1. Nah, hadisnya diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Kana an-nabiyyu yafsilu baina asy-syaf'i wal witri bi taslimatin. Nabi memisahkan salat syafa' dengan salat witir masing-masing 1 salam. Salat syafa' 2 rakaat, salam. Salat witir 1 rakaat, salam. Nanti ada tahiyat awal ya, kalau disebut istilah
Nggak ada tahiyat awal. Di sholat syafa'nya ada tahiyat. Tetap tahiyat akhir itu. Iya, enggak oh ya. Tetap tahiyat akhir. Tapi di dua rakaat itu ada tahiyat. Di sholat syafa'nya. Di sholat syafa' 2 rakaat, Terakhir dengan tahiyat ada. tahiyat akhir salam. Habis itu sholat witir 1 rakaat salam. 2 salamnya sama-sama tahiyat akhir. Ya, betul. Maksudnya. Sama kan. Oke. Menganggap seolah-olah tahiyat awal. Ada versi yang kedua, Pak. Versi kedua. Nah, dan ini yang cara begini diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Ini ulama mazhab Syafi'i mengamalkan 2-1. Di samping itu ada dalil lain. Anna bin Umar kana yusallimu min rak'ataini hatta ya'muru bi ba'dhi hajatihi. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi ini, anak Umar bin Khattab, mengucapkan salam di antara 2 rakaat. 2 rakaat salam. Ini witir ya? Hah? Ini witir ya? Witir. Kemudian dia melaksanakan 1. Sampai ulama mazhab Syafi'i mengatakan begini, salat witir dikerjakan 2 rakaat terlebih dahulu dengan 1 salam, maka dari segi niatnya harus dia berniat salat sunnah muqaddimah witir. Itu istilahnya. Muqaddimatul witri. Muqaddimah 2 itu. Dia witir. Tapi karena dia 2 kan bukan ganjil, maka disebut muqaddimah witir. Maka niatnya harus begini, Pak. Usalli sunnatasy syaf'i raka'ataini. Syafa' kalau mau bu syafa', tapi kalau mau sebut usalli sunnatan raka'ataini minal witri, nggak boleh juga, bahagian dari witir. Kalau payah betul bahasa kita ya, sengaja aku sholat sunat 2 rakaat bagian dari witir. Itu kalau susah kita syafa' itu syafa'i. Nah, nanti yang 1 itu usalli sunnatal witri rakaatan. Jangan sebut rakaatan wahidatan, mubazir. Karena rakaatan itu udah 1 tuh maksudnya. Walaupun boleh aja wahidatan itu 1 untuk meyakinkan rakaatan wahidatan. Nah, itu. Nah, yang kedua tadi, Pak, versi yang kedua. Cara ini memang jarang ada di tempat kita, tapi diamalkan oleh mazhab Hanafi. Gimana caranya? 3 rakaat 1 salam, tapi pakai tahiyat awal macam sholat maghrib. Ini diamalkan dalam mazhab Hanafi. Jadi bagaimana riwayatnya? Ada riwayatnya. Pendapat penjelasan ucapan dari Abul Aliyah. Abul Aliyah ini dia mengaku begini, allamana ashabu Muhammadin, kami diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Berarti dia ada berjumpa dengan sahabat tabi'in dia. Abul Aliyah ini, kami diajarkan oleh sahabat Nabi annal witra mithlu salatil maghrib, bahwasanya salat witir itu seperti salat maghrib. Ada tahiyat awalnya. Fa hadza witrul laili wa hadza witrun nahar. Witir nahar, witir siang itu salat maghrib, sedangkan witir malam itu salat witir setelah. Itu pendapat yang coba bedanya apa? Di rakaat ketiga tetap baca Al-Fatihah dan ayat. Kalau sholat maghrib cuma Al-Fatihah saja, tak payah baca ayat. Nah, itu bedanya. Tapi dia 3 rakaat. Mazhab Hanafi. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan makruh melaksanakan witir dengan cara seperti ini, makruh hukumnya. Yang ketiga, ini yang banyak dibuat nih di masjid-masjid kita. 3 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal. Nah, ini diamalkan dalam mazhab Hambali, juga dibolehkan dalam mazhab Syafi'i, boleh. Cuma yang dikuatkan 2-1. Kalau boleh 3 rakaat. Tapi yang terkuat 2-1. Dan ini dimakruhkan oleh mazhab Maliki. Jadi ulama mazhab Maliki tak mau, makruh nih katanya 3 rakaat 1 salam. Yang paling selamat itu enggak ada yang mempersoalkan 2-1 tuh. Enggak dipersoalkan oleh para ulama. Inilah penjelasan tentang pelaksanaan salat witir, apakah 2-1 atau 3. Bisa disimpulkan yang paling kuat, yang paling rajin 20 witir. 20 salat tarawihnya
witirnya 21. Sebagaimana dilaksanakan oleh Umar bin Khattab dulu. Sampailah kepada kita hari ini. Ada kesimpulan yang ringan supaya tidak terlalu kaku kesannya. Ada penjelasan. Salat malam itu, salat tarawih itu. Ini penjelasan ulama yang tidak berafiliasi ke mazhab. Enggak ngikut mazhab. Kata dia pilihan. Kalau mau ayatnya biasa-biasa saja, pakai yang terbanyak, 20 sampai 36. Tapi kalau pakai ayatnya panjang-panjang, rokaatnya dipendekkan. 8 aja katanya. Tapi yang hebatnya masyarakat kita diambil jalan tengah. Rokaat sedikit, ayat pendek. Itu masalah itu. Jadi coba sebetulnya maka ambil yang paling hati-hati. Kalau mau ngikut mazhab Syafi'i ini, berarti yang hati-hati itu tetap 20 tambah 21. Tapi kita tidak mencegah dan melarang andai dilaksanakan yang 8 itu. Gitu Pak ya. Berapa lama boleh istirahat di antara 2 salat? Iya. Supaya tidak rancu juga kan. Iya. Contoh beberapa masjid yang melaksanakan 20 rakaat itu di 10 itu di 10 rakaat itu agak panjang dia buat. Kita bisa minum mobil segala macam. Boleh sewa kan gitu lagi. Ya. Sebetulnya Pak, solawat yang dipraktekkan itu oleh muazzin atau bilal kita itu setiap beberapa rakaat itu mengamalkan hadis, justru mengamalkan hadis. Allah sahih Muslim, Allah tu salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Janganlah sambung satu salat dengan salat berikutnya kecuali dipisah. Dengan apa? Dengan berpindah tempat dan berbicara. Nah, oleh ulama kita mengatakan kalau berpindah tempat itu kan tujuannya apa? Imam Nawawi misalnya mengatakan supaya menjadi saksi tempat-tempat sujud kita itu. Fadilahnya itu. Salat sini, salat situ. Tapi kalau itu dipraktekkan memang lain kesannya. rolling kita. Oh Pak, siko lah Pak. Pak siko. Kita pindah akhirnya. Maka pakai opsi kedua. Berbicara. Berbicara itu apa maksudnya? Berbicara yang baik-baik. Sebaik-baik ucapan itu zikir. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kemudian yang terbaik juga ucapan itu bersolawat. Solawat itu kalau kita berdoa tembus langsung. Solawat itu walaupun orang fasik yang bersolawat itu sampai. Tapi kalau berdoa belum tentu lagi sampai. Begitulah hebat solawat. Maka diambillah solawat ini salah satu dari ucapan yang terbaik yang dilakukan di sela-sela tarawih. Itu hadis dalam Sahih Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Berguguran dosa. Sekali solawat 10 dosa berguguran. Semakin banyak solawat, semakin banyak dosa berguguran. Jadi itu yang diharapkan dari solawat itu. Kalau minum kopi boleh aja, ya kan Pak? Minum kopi dulu istirahat boleh. Tapi lebih bagus minum kopi atau bersolawat? Itu masalahnya. Boleh, kalau sudah boleh. Tapi kalau mau minum kopi sambil bersolawat. Allahumma shalli ala. Makanya ulama kita menganjurkan solawat itu diantaranya itu tujuannya meraih berkah Ramadan, memperbanyak solawat. Artinya tidak terikat waktu istirahat. Pokoknya setelah 2 rakaat bisa aja singkat atau yang 4 rakaat itu yang lama. Yang lebih lama itu yang dimaksud tarawih itu setiap 4 rakaat. Makanya doanya lebih panjang di situ. Selawatnya wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sampai doa-doa harapan-harapan yang baik-baik. Mohonkanlah kepada Allah di malam-malam Ramadan. Mungkin kita bisa aja kita doa sendiri, tapi dengan dibimbing bersama-sama tuh ada harapan doa itu dikabulkan karena diaminkan oleh mungkin ada lisan hamba-hamba Allah yang tulus, hatinya bersih, itulah yang diijabah oleh Allah.
Itu Bapak ya, panjang ceritanya kalau kita peturut kan ini panjang sampai subuh nih kajiannya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Boleh. Ya. Untuk sebagai kesimpulan nih saya memohon maaf kepada jemaah kalau ada hal-hal yang tak berkenan di hati selama menyampaikan kajian di sini. Udah berapa tahun kita di sini? Kayaknya baru-baru ini ya. Ya mungkin ada silap-silap kata-kata yang tak berkenan di hati, sekali lagi mohon dimaafkan. Bapak Ibu bersedia memaafkan? Alhamdulillah, memasuki Ramadan ini memang kita dianjurkan untuk saling memaafkan. Terakhir kali kami izin memberikan nanti ada brosur. Brosur itu isinya tentang berbagi takjil dan buka puasa untuk anak-anak santri kita. Baik yang di Kulim, Tenayan, di Sungai Pakdeng. Ada lebih kurang 210 santri kita semuanya mengambil barokah mereka nih belajar menghafal Quran. Nah, jadi kita bagi-bagikan. Bisa saja menunggu Ramadan boleh. Ada amplopnya situ mau diisi sekarang bagus. Atau menunggu Ramadan ada nomor rekeningnya. Satu orang tuh 25.000. Nah, jadi saya Ramadan nih ngasih buka puasa untuk satu anak 25.000. Kalau dua anak 50. Mudah-mudahan itu jadi salah satu pilihan amal terbaik kita di bulan Ramadan ini. Hari ini sudah bisa kita mulai untuk menyiapkan diri kita bahwa kita peduli dengan mengambil barokah, berbagi buka puasa. Siapa yang memberi buka puasa, dia dapat pahala puasa orang itu. Apalagi yang puasa ini anak-anak penghafal Quran. Dia menghafal Quran, kita tidak, tapi kita dapat pahala dia karena kita peduli dan berbagi buka puasa. Mudah-mudahan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.